Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita membaca buku Bulughul Maram, masih di bab Sifatus Shalah, bab tentang tata cara salat. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang bagaimana cara bersedekap yang benar, kemudian posisi kedua tangan atau posisi tangan saat bersedekap ditaruh di mana, apakah di dada, apakah di perut, di atas pusar, ataukah di bawah pusar. Dan kita telah menyebutkan khilaf dalam masalah ini. Saya ulang sejenak terkait khilaf posisi tangan pada saat bersedekap. Al-qaul awal, pendapat pertama menyebutkan posisi tangan ditaruh di dada. Pada saat bersedekap, posisi tangan ditaruh di dada. Dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, walakinnahu la yasih, tapi tidak sahih riwayatnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, dan beliau mensahihkan hadis Abu Wa'il, beliau mensahihkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika bersedekap, beliau letakkan tangannya di dada. Pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, bahwa posisi tangan ditaruh di bawah dada, fauqa surrah, di bawah dada, di atas pusar. Berarti di mana jemaah? Di perut, bagian yang belendung. Nah, itu tempat kita menaruh tangan pada saat kita bersedekap. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Abu Dawud pernah bertanya kepada Imam Ahmad dalam masailnya, beliau menyebutkan, Sami'tu Ahmad su'ila an wad'ihi. Aku mendengar Imam Ahmad pernah ditanya tentang posisi tangan pada saat bersedekap. Faqala fauqa surrati qalilan, sedikit di atas pusar. Wa in kana tahta surrah fala ba'sa, kalaupun melorot dikit di bawah pusar enggak apa-apa. Baik, ini jawaban yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dirajihkan oleh An-Nawawi. Kata Nawawi, ini adalah pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah riwayat dari Ghazwan bin Jarir Ad-Dabbi dari ayahnya. Beliau mengatakan, Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi 'ala ar-ruzqi fawqa surrah. Aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fawqa surrah, di atas pusar. Sehingga posisinya ditaruh di mana? Qalilan fawqa surrah, sedikit di atas pusar. Pendapat yang ketiga, ditaruh di bawah pusar. Dan ini pendapat Hanafiyah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat juga. Berdasarkan riwayat dari Ishaq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna minas sunnah fi shalah wad'ul akuffi 'alal akuffi tahta surrah. Bagian dari sunnah ketika salat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan, maksudnya tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tahta surrah, di bawah pusar. Pendapat yang ketiga. Tapi riwayat ini riwayat yang dhaif. Kemudian pendapat yang keempat, mukhayyar, bebas. Mau ditaruh dimanapun bebas. Boleh fauqa surrah, boleh tahtahu, boleh alai surrah. Mau di atas pusar, di bawah pusar, mau di dada, silahkan. Dan wallahu alam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang ketiga ini atau pendapat yang keempat ini dengan alasan, satu, hadis yang menyebutkan posisi tangan pada saat sedekap adalah hadis yang dhaif. Yang kedua, ada banyak riwayat keterangan dari para ulama, ada yang menyebutkan di atas pusar, ada yang menyebutkan di bawah pusar, ada yang menyebutkan tepat menutupi pusar.
Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka memberikan kelonggaran dalam masalah ini, sehingga yang lebih tepat masalah posisi telapak tangan pada saat bersedekap ditaruh di mana? Jawabannya bebas. Sehingga kita tidak menyalahkan orang yang bersedekap tapi agak ke bawah, ya, atau agak ke atas, atau di dada. Posisinya dalam hal ini bebas. Wallahu alam. Selanjutnya kita akan membahas satu permasalahan yang juga menjadi titik sengketa. Titik sengketa. Titik perselisihan bainal muslimin, di antara kaum muslimin ketika sholat, yaitu membaca Al-Fatihah bagi makmum pada waktu sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Kita akan membaca hadis Ubadah ibnu Samit. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an, muttafaq alaih. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban wa Daruqutni, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian membaca Al-Fatihah di belakang imam kalian? Qulna na'am. Maka para sahabat menjawab, ya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Jangan lakukan kecuali untuk membaca Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Baik, kita akan berkenalan dengan sahabat yang menjadi perawi hadis. Beliau bernama Ubadah ibnu Samit. Ubadah bin Samit bin Qais, dari suku Khazraj. Dari suku Khazraj. Baik, di tengah orang Ansar ada berapa suku? Satu. Yang besar ada dua. Satu, suku Aus dipimpin oleh siapa? Sa'ad dipimpin oleh, yang pertama adalah suku Aus, yang kedua adalah suku Khazraj. Suku Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz, suku Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Ada dua Sa'ad yang menjadi pemimpin kota Madinah, suku Aus dan Khazraj. Dan dulu pernah tegang, berkali-kali mereka mengalami ketegangan dan pernah melakukan perang besar, sehingga banyak di antara penduduk Madinah yang mati karena perang itu, yang disebut dengan peristiwa Bu'as. Sehingga mereka jadikan itu sebagai peristiwa sejarah dan sering disinggung di masa Nabi SAW ada di kalangan mereka. Dan ketika Nabi SAW datang, persatuan dilakukan, tidak boleh ada latar belakang suku dan golongan, semuanya diikat dengan ikatan iman. Dan itulah persatuan yang sebenarnya. Persatuan di atas apa? Iman. Sehingga Nabi SAW mengajak la ilaha illallah adalah intinya mengajak apa? Persatuan. Tapi persatuan di atas iman. Mafhum ya? Nah, persatuan di atas iman. Baik. Dan Sa'ad bin Ubadah termasuk di antara an-nuqaba, termasuk di antara pilihan utusan, orang pilihan yang diutus untuk membaiat Nabi SAW, yang membaiat beliau pada malam Aqabah. Beliau mengikuti perang Badar dan beberapa peperangan yang lainnya. Diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Mu'ad dan Abu Darda untuk berdakwah di daerah Syam
liyu'allimahumul Qur'an, ngajari mereka tentang Al-Qur'an dan ngajari mereka tentang agama. Fa aqama fi Palestin, dan beliau tinggal di daerah Palestina. Wa kana awwala man tawalla al-qada fiha, dan qadhi pertama di Palestina adalah Ubadah ibnu Samit. Dan beliau menjadi qadhi sampai atau menjadi dai di Palestina atau di Syam sampai masa Muawiyah radhiyallahu anhu, dan istrinya Ubadah bin Samit yaitu Ummul Haram pernah mengikuti ekspedisi pengiriman pasukan melalui laut pertama di zaman Muawiyah. Nah, wa ruwiya anhu minas sahabah Anas wa Jabir wa Fudalah bin Ubaid, dan beliau punya murid beberapa sahabat, di antaranya Anas, kemudian Jabir bin Abdullah, Fudalah bin Ubaid, dan Mahmud bin Rabi, dan anaknya yaitu Al-Walid menjadi murid beliau. Meninggal di daerah Ramlah, Palestina pada tahun 34 Hijriah radhiyallahu anhu arda. Sekarang kita lihat hadis ini. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an. Apa yang dimaksud Ummul Qur'an? Apa yang dimaksud Ummul Qur'an? Al-Fatihah. Kenapa disebut Ummul Qur'an? Karena kandungan dari Al-Fatihah mencakup seluruh kandungan dalam Al-Quran. Dan isi Quran itu hanya ada 3. Satu apa? Berita tentang Allah. Yang kedua, berita tentang makhluk. Yang ketiga, perintah dan larangan, syariat. Isi Quran hanya ada 3. Berita tentang Allah, berita tentang makhluk, perintah dan larangan. Sudah? Di Al-Fatihah ada nggak berita tentang Allah? Banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Malik Yaumiddin. Di Al-Fatihah ada nggak berita tentang makhluk? Ada nggak? Ada. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menyebutkan 3 jenis manusia. Pertama, orang yang berada di atas jalan yang lurus. Yang kedua, orang Yahudi. Yang ketiga, orang Nasrani. Ada nggak perintah dan larangan di situ? Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena inti dari perintah adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan orang tidak akan bisa melaksanakannya kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya digandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Sehingga Al-Fatihah mencakup seluruh kandungan dari Al-Quran. Karena itulah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Dan dari penjelasan ini, maka kita bisa memahami Nabi SAW menyebut Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas disebut oleh beliau dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Karena isi Quran cuma 3 tadi. Berita tentang Allah, berita tentang makhluk, perintah dan larangan, syariat. Dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas berisi tentang berita tentang Allah. Makanya surat Al-Ikhlas sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas nilainya sepertiga Al-Quran. Ada satu buku khusus yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis Nabi SAW. Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Bayanu ahlil ilmi wal iman bi anna qul huwallahu ahad sulusul Quran. Penjelasan ulama tentang qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Ya. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apa yang dimaksud tidak ada salat di sini? Maknanya adalah tidak sah salatnya berdasarkan hadis di bawahnya yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Baik.
Kemudian Al-Fatihah disebut juga dengan surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai surat Al-Fatihah? Para ulama mengatakan wasummiya bi Fatihatil Kitab, disebut sebagai Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah li'annal Qur'ana uftutiha biha kitabatan wa yuftatahu biha tilawatan. Karena mushaf Al-Qur'an itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Mushaf Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah. Meskipun Al-Fatihah bukan yang pertama kali turun. Surat yang pertama kali turun surat apa, Pak? Surat Al-Alaq. Meskipun bukan yang pertama kali turun, namun kenapa kok dinamakan Al-Fatihah? Karena surat ini berada di awal mushaf. Wakilah, dan ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang utuh yang turun pertama kali. Al-Alaq ketika turun apakah utuh? Tidak. Berapa ayat yang turun? 5 ayat. Sisanya diturunkan di kesempatan yang lain. Sedangkan surat yang pertama kali turun secara utuh adalah surat Al-Fatihah. Makanya disebut dengan surat Al-Fatihah yang artinya pembuka. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum membaca Al-Fatihah. Ulama 4 madhab sepakat bahwa bacaan Al-Fatihah ketika sholat adalah rukun. Bacaan Al-Fatihah ketika sholat adalah rukun sholat. Ini pendapat siapa? Sepakat ulama 4 madhab. Kecuali riwayat dari Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Menurut sebagian riwayat dari Abu Hanifah dan Imam Ahmad, yang menjadi rukun sholat itu membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Fatihah. Sehingga yang penting pokoknya baca Quran. Surat apapun boleh. Tidak harus membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat Abu Hanifah dalam salah satu riwayat, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sudah? Nah, tapi ulama yang lain mengatakan bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Berlaku bagi orang yang sholat sendirian dan imam. Berlaku bagi orang yang sholat sendirian dan jadi imam. Baik. Apa dalilnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah yang mereka pernah menyampaikan pendapat bahwasanya Al-Fatihah bukan rukun sholat? Dalilnya adalah hadis musi' fi salatihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada orang yang sholatnya salah, lalu diminta oleh Nabi SAW untuk mengulanginya. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghaira dzak." Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku enggak bisa lebih baik dari itu. Fa'allimni, tolong ajari aku. Kemudian Nabi SAW mengajari orang ini sholat minimal yang sah. Nah, dalam riwayat itu disebutkan, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kalau kamu sudah berdiri, maka bacalah Quran yang kamu hafal. Bacalah Al-Quran yang kamu hafal. Nabi SAW tidak menyebutkan apa? Al-Fatihah. Sehingga ini dijadikan dalil, berarti yang penting pokoknya baca Quran. Mau baca kulhu, mau baca inna atau inna, mau baca apapun, sah. Ini pendapat yang mengatakan Al-Fatihah bukan termasuk rukun salat. Tayyib. Namun pendapat jumhur yang lebih kuat, karena ada dalil yang menegaskan yang dimaksud Al-Quran di situ haruslah Al-Fatihah. Kalau tidak Al-Fatihah, maka salatnya batal. Selanjutnya, ini tadi berlaku bagi siapa jemaah? Imam dan orang yang sholat sendirian. Berikutnya, bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum? Ada 3 rincian pendapat ulama. Ada 3 rincian pendapat ulama. Baik. Pendapat yang pertama,
membaca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya rukun, baik untuk sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Dan ini merupakan pendapat Ubadah bin Samit, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas Syafi'iyah, dan yang dipilih oleh As-San'ani dan yang disahihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahul jami'. Dan mereka berdalil dengan hadis Ubadah bin Samit yang tadi kita baca. Nah, juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayakhidaj." Barang siapa yang salat tapi dia tidak membaca Ummul Quran, maka salatnya kurang. Ghaira tamamin fahiyakhidaj, fahiyakhidaj. Salatnya kurang, enggak sempurna. Faqila li Abi Hurairah. Lalu ada orang yang bertanya kepada Abu Hurairah setelah Abu Hurairah menyampaikan hadis ini. Inna nakunu wara'al imam. Lah kami kalau jadi makmum gimana? Faqala, lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Iqra' biha fi nafsik. Kamu baca pelan. Sehingga makmum pun tetap membaca Al-Fatihah menurut keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini pendapat yang pertama. Bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib bagi makmum baik salat sirriyah maupun salat jahriyah. Dikecualikan dari hal ini adalah apabila makmum itu tidak menyelesaikan Al-Fatihah karena imamnya sudah ruku. Misalnya makmum yang masbuk. Baru dapat setengah Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Maka disyariatkan bagi makmum untuk apa? Ikut ruku dalam rangka untuk menjaga kesesuaian salat berjamaah. Selanjutnya, pendapat yang pertama ini, kelompok yang berpendapat yang pertama ini, mereka berbeda pendapat untuk sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah, makmum bisa membaca bareng dengan imam. Kalau untuk sholat jahriyah, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Jika mereka wajib untuk membaca Al-Fatihah. Untuk sholat jahriyah. Ada dua pendapat di sana. Fariqun yaqul, sebagian ulama ada yang mengatakan, makmum membaca fi sukuti imamihi. Makmum membaca saat imam itu diam. Sehingga saat imam diam, makmum langsung baca Fatihah. Diamnya kapan? Begitu imam selesai baca Fatihah, memilih surat itu kan kadang diam. Maka makmum baca Fatihah ketika itu. Jika tidak memungkinkan, maka dia bisa membaca walau fi hali qiraatil imam. Meskipun imam sedang membaca. Jika tidak memungkinkan, maka makmum membaca meskipun imam sedang membaca. Summa yansit, kemudian setelah itu dia diam jika sudah selesai Al-Fatihah. Tayyib. Ini pendapat yang pertama. Wa fariqun akhar qal, dan pendapat yang kedua mengatakan, yaqra'u fi saktatanil imam. Wa idza sami'a qira'atal imam ansata wa illam yasma' qara'a li nafsihi. Pendapat yang kedua mengatakan makmum tetap membaca Al-Fatihah tapi dibaca di setiap kesempatan imam diam. Misalnya imam diam sebelum baca surat, kita baca. Baru dapat 3 ayat, ya sudah, leren dulu. Imam ternyata mengeraskan bacaannya. Lalu saat imam berhenti sebelum ruku, kita lanjutkan bacaannya. Kurang berapa ayat tadi. Sehingga nyari-nyari waktu celah diamnya imam pada saat sholat jahriyah. Meskipun terpotong nanti jadinya Fatihahnya. Dan ini pendapat Ibnul Mundhir dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah.
Wallahu a'lam. Dengan alasan bahwasanya membaca lebih baik daripada diam, tapi mendengarkan imam lebih baik daripada membaca. Sehingga kalau imam membaca, makmum diam. Meskipun ulama ini mewajibkan makmum membaca Fatihah, tapi dibaca di sela-sela diamnya imam. Tayyib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah baik salat sirriyah maupun salat jahriyah. Namun mereka beda pendapat tentang teknis membaca Fatihah bagi makmum untuk salat jahriyah. Kapan makmum baca? Ada yang mengatakan nggak apa-apa membarengi imam. Ada yang mengatakan baca ketika imam sedang diam. Sudah? Kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah di salat sirriyah, namun tidak boleh membaca di salat jahriyah. Dan ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadim, dalam mazhab al-qadim. Pendapat siapa tadi? Imam Malik dan pendapat siapa? Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan dinilai lebih rajih, lebih kuat oleh sebagian ulama Hanafiyah. Dan pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama tabi'in seperti Sa'id Ibn Musayyib dan Salim cucunya Umar bin Khattab, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahuyah. Mereka tidak membaca Al-Fatihah saat sholat jahriyah. Nah, tapi untuk sholat sirriyah mereka membaca sholat Al-Fatihah. Tayyib. Pendapat Imam Syafi'i dalam Qadim, artinya mazhab awal Imam Syafi'i pada waktu beliau berada di Baghdad. Imam Syafi'i menulis buku di Baghdad yang beliau menyampaikan pendapat-pendapat beliau, dan itu kemudian dipegangi oleh beberapa murid beliau yang berada di Baghdad. Jadilah qaul qadim. Kemudian setelah Imam Syafi'i pindah keluar dari Baghdad menuju Mesir, beliau menulis beberapa karya lagi dan itu mewakili qaul jadid. Tayyib. Alasan dari pendapat yang kedua ini adalah bahwasanya Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diamlah agar kalian dirahmati. Dan ahli tafsir mereka menegaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan masalah khutbah Jumat. Kalau khatib sedang berkhutbah, dia membaca Al-Qur'an, makmum disuruh apa? Diam, dengerin. Perhatikan, jangan ditinggal tidur. Ya. Makmumnya diam semuanya. Walhamdulillah, merem kabeh. Diam tapi tidak mendengarkan. Perintah Allah itu fastami'u lahu, perhatikan, wa ansitu, dan diam. Bukan perhatikan, bukan diam dan tidur, tapi perhatikan dan diam. Kalau diam tapi tidur ya sama saja. Kalau mereka mengatakan Allah fa'amarallahu ta'ala bil istima' wal insat. Allah perintahkan untuk memperhatikan dan diam ketika ada bacaan Al-Qur'an. Berarti kalau imam sedang membaca Quran, makmum disuruh apa? Dengerin. Jangan baca sendiri-sendiri. Ngerti nggih? Berarti saat imam mengeraskan bacaan Al-Qur'an, makmum disuruh untuk mendengarkan, jangan membaca sendiri-sendiri. Nah, ini jadikan dalil. Berarti kalau demikian bahwa orang yang menjadi makmum untuk salat jahriyah, maka dia cukup diam saja, tidak perlu membaca dalam rangka mendengarkan bacaan imam. Tayyib. Pendapat yang ketiga, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah baik salat sirriyah maupun salat jahriyah karena sudah diwakili oleh imam. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah, pendapat mazhab Hanafiyah. Dan mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Sehingga kalau dia punya imam, ya sudah dipasrahkan saja pada imam, makmum diam saja. Tapi hadis ini hadis yang sanadnya dhaif, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Kalaupun statusnya sahih, maka di situ dipahami selain Al-Fatihah. Tayyib. Dan kesimpulannya wallahu alam, untuk tarjih ya, penilaian pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, kami lebih menilai pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa untuk makmum status membaca Al-Fatihah hukumnya wajib untuk sholat sirriyah, tapi tidak perlu membaca untuk sholat jahriyah. Kenapa? Karena ketika sholat jahriyah imam mengeraskan bacaan. Lalu apa fungsinya imam mengeraskan bacaan sementara makmum boleh baca sendiri-sendiri? Terus yang ngrungokno sapa? Wong makmum maca kabeh. Jadinya nggak ada yang mendengarkan. Tapi Pak, baca pas imamnya diam. Nabi SAW tidak melakukan itu pada saat beliau jadi imam. Sehingga Rasulullah SAW tidak diam. Ya. Kecuali ketika kapan beliau diam? Beliau diam saat membaca doa iftitah. Adapun selain itu Nabi SAW tidak diam. Sehingga selesai baca Fatihah, langsung baca surat, diam sejenak, kira-kira 2 nafas, kemudian baru ruku. Nah ini kan nggak cukup waktunya untuk baca Fatihah, kecuali harus ngebut. Ya. Sengebut-ngebutnya baca Fatihah itu butuh waktu berapa menit? Fatihah 1 nafas, Masya Allah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Jadi malah nggak khusyuk baca Fatihahnya, nggak serius baca Fatihahnya karena terlalu cepat. Ya. Sehingga maksa seperti ini pasti nanti jadinya nggak karuan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca masalah yang lebih sensitif lagi, yaitu mengenai hukum apakah makmum mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim ataukah dibaca pelan pada saat sholat jahriyah. Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Ada yang mau disampaikan? Tafadhal. Kalau untuk sholat jahriyah di rakaat ketiga dan keempat, apakah juga diwakili dengan imam Al-Fatihah? Baik. Sholat jahriyah di rakaat yang ketiga dan keempat. Rakaat ketiga dan keempat untuk semua sholat statusnya sirriyah. Sehingga sholat jahriyah itu bukan sholat yang berpihak pada nama tertentu ya. Sholat isya sirriyah atau jahriyah? 2 rakaat pertama jahriyah, 2 rakaat terakhir sirriyah. Salat maghrib sirriyah atau jahriyah? 2 rakaat pertama jahriyah, 1 rakaat terakhir sirriyah. Begitu. Jadi makna salat sirriyah dan jahriyah itu mengacu kepada rakaatnya, bukan kepada nama salatnya. Ada yang seluruhnya sirriyah seperti Duhur asar. Ada yang seluruhnya jahriyah seperti subuh. Wallahu a'lam. Dan ini juga berlaku bagi kasus tertentu jamaah. Ketika makmum tidak mendengarkan bacaan imam, lampu mati atau speaker rusak, sehingga makmum bacanya nggak pakai pengeras suara. Imam tidak pakai pengeras suara. Sementara musiknya gede, makmum sampai belakang. Atau kadang ibu-ibu, jamaah ibu-ibu karena berada di belakang tidak mendengarkan suara imam. Apalagi imamnya usianya wis 80 gitu. Ketika membaca pelan-pelan, suaranya lirih, enggak terdengar dari belakang. Maka dalam situasi seperti ini, imam atau makmum yang tidak mendengar statusnya sebagaimana dia berada di posisi sholat sirriyah. Sehingga dia membaca Al-Fatihah.
karena dia tidak mendengar bacaan imam. Makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena tidak pakai pengeras suara, maka makmum ini statusnya sebagaimana orang yang melaksanakan sholat sirriyah, sehingga dia harus membaca. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Ada yang lain? Taib, karena waktunya sudah cukup. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.